Indonesia kembali membuat kawasan Asia Tenggara ramai, bukan karena jet tempur atau rudal baru, melainkan simbol kekuatan militer negara besar. Kapal induk. Kabar Indonesia akan menerima kapal induk ex-Italia, It's Giuseppe Garibaldi, langsung memicu perdebatan besar. Perdebatan ini bukan cuma di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri, terutama Singapura. Media ternama Singapura, The Straits Times, menyoroti tajam potensi risiko ambisi Indonesia. Mereka mempertanyakan, apakah kapal induk ini akan jadi game changer maritim? Atau justru berubah menjadi Port Queen? Istilah ini terdengar sederhana, tapi maknanya cukup pedas. Dalam dunia angkatan laut, Port Queen adalah julukan untuk kapal perang mahal yang lebih sering parkir di pelabuhan daripada berlayar menjalankan misi. Dan jujur saja, pertanyaan itu bukan tanpa alasan. Menurut laporan, kapal induk Giuseppe Garibaldi akan ditransfer dari Italia ke Indonesia sebagai hibah. Kapal ini bertugas di Angkatan Laut Italia sejak 1985 hingga akhirnya dipensiunkan pada 2024. Bagi Indonesia, ini jelas momen bersejarah. Jika aktif dioperasikan, Indonesia akan masuk kelompok elite negara Asia yang memiliki kapal induk bersama China, India, dan Thailand. Namun di balik euforia tersebut, muncul satu kenyataan yang jauh lebih rumit. Memiliki kapal induk jauh lebih mudah dibanding mempertahankannya tetap aktif dan efektif. It's Giuseppe Garibaldi bukan kapal biasa, dengan panjang lebih dari 180 meter dan sistem persenjataan lengkap. Kapal ini dirancang sebagai pusat komando tempur bergerak di laut. Kapal induk seperti ini pada dasarnya adalah pangkalan udara terapung. Ia bisa membawa helikopter, pesawat tempur, radar tempur, sistem rudal, hingga perangkat peperangan elektronik. Secara teori, kehadiran kapal induk bisa meningkatkan kemampuan proyeksi kekuatan Indonesia secara drastis. Dan disinilah muncul perubahan besar dalam cara dunia memandang Indonesia. Selama ini, TNI lebih fokus pada pertahanan kepulauan, menjaga Laut Nusantara, jalur perdagangan, dan wilayah perbatasan. Tetapi kapal induk identik dengan strategi Blue Water Navy, yaitu kemampuan memproyeksikan kekuatan jauh keluar wilayah nasional. Artinya, jika Indonesia serius mengoperasikan Giuseppe Garibaldi secara penuh, maka ini bukan lagi sekadar modernisasi biasa. Ini bisa menjadi sinyal bahwa Indonesia ingin naik kelas menjadi kekuatan maritim regional yang lebih agresif dan aktif di kawasan Indo-Pasifik. Namun masalahnya, kapal induk bukan cuma soal beli atau menerima lambung kapal. Yang paling mahal justru apa yang datang setelahnya. Inilah bagian yang jarang dibahas publik. Kapal induk tanpa pesawat tempur yang tepat ibarat bandara tanpa pesawat. Dan sampai hari ini, pertanyaan terbesar masih belum terjawab. Pesawat apa yang akan mengisi dek Giuseppe Garibaldi? Kapal ini awalnya dirancang untuk mengoperasikan pesawat STOVL atau Short Takeoff and Vertical Landing. Masalahnya, Indonesia saat ini belum memiliki armada pesawat STOVL modern seperti F-35B ataupun Harrier generasi terbaru. Artinya, jika tidak ada integrasi pesawat tempur yang sesuai, maka kemampuan tempur utama kapal induk ini otomatis tidak akan maksimal. Dan di titik ini, kritik dari media Singapura mulai terasa masuk akal. Karena memiliki kapal induk tanpa air wing yang kuat sama seperti membeli stadion besar tanpa pemain inti. Secanggih apapun kapalnya, kekuatan sesungguhnya tetap berada pada pesawat yang diterbangkan dari atas dek. Operasional kapal induk bisa menguras anggaran negara. Banyak orang berpikir tantangan terbesar kapal induk adalah harga pembelian. Padahal kenyataannya, biaya operasional justru jauh lebih mengerikan. Satu kapal induk membutuhkan ribuan personel terlatih, maintenance rutin, logistik bahan bakar besar, sistem radar aktif 24 jam, kapal pengawal, hingga perlindungan udara dan anti kapal selam. Dan semuanya membutuhkan uang dalam jumlah luar biasa besar. Bahkan negara seperti Amerika Serikat sekalipun menghabiskan miliaran dolar setiap tahun. Sekarang bayangkan posisi Indonesia. TNI AL saat ini masih harus membagi anggaran untuk kapal patroli, fregat, kapal selam, modernisasi radar, pengamanan Natuna, hingga kebutuhan pengawasan Laut Nusantara yang sangat luas. Disinilah dilema strategis mulai muncul. Apakah lebih penting memiliki satu kapal induk prestisius atau memperkuat ratusan aset patroli yang lebih sering digunakan menjaga wilayah perairan Indonesia sehari-hari? Karena pada akhirnya, ancaman nyata Indonesia saat ini bukan perang kapal induk ala Hollywood, melainkan illegal fishing, penyelundupan, konflik perbatasan, dan keamanan jalur laut. Mengapa Singapura sangat memperhatikan langkah ini? Ada alasan mengapa media dan analis Singapura terlihat sangat tertarik membahas proyek ini. Karena jika Indonesia benar-benar sukses mengoperasikan kapal induk secara efektif,
maka keseimbangan kekuatan maritim Asia Tenggara bisa berubah cukup signifikan. Selama ini, Singapura dikenal memiliki angkatan laut yang modern dan sangat efisien meski negaranya kecil. Sementara Indonesia unggul dari sisi wilayah dan jumlah armada. Tetapi kapal induk membawa dimensi baru, simbol proyeksi kekuatan, dan simbol seperti ini punya efek psikologis besar di kawasan. Namun di sisi lain, Singapura juga memahami betapa sulitnya mengoperasikan kapal induk secara konsisten. Thailand adalah contoh nyata. Mereka memiliki kapal induk HTMS Chakri Narubet sejak akhir 1990-an. Tetapi dalam praktiknya, kapal tersebut lebih sering digunakan sebagai helipad dan simbol diplomasi dibanding platform tempur aktif penuh. Inilah yang tampaknya menjadi kekhawatiran terbesar para analis. Indonesia jangan sampai mengulangi pengalaman yang sama. Indonesia sedang mengirim pesan besar ke dunia. Terlepas dari semua kritik tersebut, ada satu hal penting yang tidak boleh diabaikan. Keputusan menghadirkan Giuseppe Garibaldi menunjukkan bahwa Indonesia mulai berpikir lebih besar tentang masa depan maritimnya. Ini bukan lagi sekadar soal menjaga laut domestik. Ini tentang positioning geopolitik. Indonesia tampaknya ingin menunjukkan bahwa negara ini bukan hanya pasar ekonomi besar, tetapi juga kekuatan maritim yang serius di Indo-Pasifik. Apalagi di tengah meningkatnya rivalitas Amerika Serikat dan China di kawasan, posisi Indonesia menjadi semakin strategis. Dan kapal induk adalah simbol yang sangat kuat dalam bahasa geopolitik global. Tetapi simbol saja tidak cukup, karena dunia militer modern tidak menilai kekuatan dari apa yang dimiliki di atas kertas, melainkan dari apa yang benar-benar siap tempur setiap hari. Jadi, apakah Giuseppe Garibaldi akan jadi kapal nganggur? Jawabannya belum tentu. Semuanya bergantung pada langkah berikutnya yang diambil pemerintah Indonesia. Apakah ada integrasi pesawat tempur yang jelas? Apakah anggaran operasional mampu dijaga jangka panjang? Apakah sumber daya manusia dan doktrin tempur disiapkan secara serius? Dan apakah kapal ini benar-benar aktif berlayar, latihan, dan menjalankan operasi nyata? Karena sejarah membuktikan, kapal induk bisa menjadi simbol kejayaan, tetapi juga bisa berubah menjadi beban mahal jika tidak dikelola dengan tepat. Dan mungkin disinilah inti sebenarnya dari kritik media Singapura. Mereka bukan sekadar mengejek, mereka sedang mempertanyakan, apakah Indonesia benar-benar siap masuk ke liga besar kekuatan maritim dunia? Kini semuanya tinggal menunggu waktu. Apakah Giuseppe Garibaldi akan menjadi lambang kebangkitan maritim Indonesia? Atau hanya kapal megah yang lebih sering menjadi latar foto di pelabuhan? Jawabannya baru akan terlihat bukan saat kapal itu datang, tetapi saat kapal itu rutin berlayar menjaga laut Indonesia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau menurut kalian, Indonesia memang sudah butuh kapal induk, atau lebih baik fokus memperkuat fregat dan kapal patroli dulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk update terbaru seputar geopolitik, militer, dan strategi pertahanan dunia hanya di Inside Daily.